Di video kali ini, saya mau sharing sebuah kisah yang bertema adab di atas ilmu. Yang mana kisah ini, kabarnya diangkat dari kisah nyata yang benar-benar terjadi. Begini kisahnya, di negeri Yaman, tepatnya di daerah Tarim, ada satu pesantren besar bernama Rubat Tarim. Pesantren itu, selain dikenal memiliki fokus dan keunggulan di bidang studi ilmu fikih, juga termasuk di kalangan masyarakat sebagai tempat lahirnya para ulama besar yang tersebar ke beberapa daerah di sana. Pada suatu masa, ada seorang santri yang populer di kalangan santri-santri yang lainnya. Sebut saja namanya Si Fulan. Si Fulan ini dikenal sebagai santri yang cerdas dan disukai kawan-kawannya karena mampu mengajarkan kembali ilmu-ilmu yang ia pelajari kepada teman-temannya dengan cara yang sangat efektif, menyenangkan, dan mudah untuk dipahami. Selain kemampuan cara mengajar dan public speakingnya yang baik, daya ingatnya pun terkenal kuat. Kitab Tuhfatul Muhtaj yang tebalnya 10 jilid itu, ia hafal di luar kepala. Tak heran, 13 tahun ia mengaji di sana, level pemahaman agamanya setara dengan mufti. Tiada disangka, kecerdasan yang dimiliki Si Fulan ternyata memunculkan sifat sombong dalam dirinya. Dia jadi menganggap rendah orang lain, termasuk Drana Syekh di pesantren tersebut, yakni Syekh Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Dan karena ia merasa pemahaman ilmunya melampaui gurunya tersebut, ia tidak lagi memanggil gurunya dengan sebutan Syekh atau Ustadz, melainkan namanya secara langsung. Jadi, jika santri yang lain memanggil gurunya dengan Ya Syekh atau Wahai Guruku, Si Fulan ini berani berkata Ya Abdullah atau Wahai Abdullah. Namun, meskipun Si Fulan ini begitu kurang ajar terhadap gurunya, sang guru alias Syekh Habib Abdullah tetap sabar dan memilih untuk diam. Singkat cerita, karena kepopuleran Si Fulan, ia pun dengan cepat viral di kalangan masyarakat. Hingga pada suatu hari, ia mendapatkan sebuah undangan untuk mengisi ceramah di suatu majelis ilmu, tepatnya di Masjid Baumar Mukalla Kadim di kota Mukalla, Yaman. Mendapatkan undangan tersebut, bertambahlah kesombongan di dalam hatinya, sehingga ia pun memutuskan untuk keluar dari pesantren tanpa sekalipun meminta izin ataupun pamit kepada syekhnya. Suatu hari, ketika Syekh Abdullah mengajar, ia tidak menemukan Si Fulan yang biasanya duduk di barisan paling depan. Menyadari salah satu santrinya tidak ada, ia pun bertanya kepada santri-santri yang lain, "Kemanakah Si Fulan?" Salah satu santri ada yang menjawab bahwa Si Fulan keluar dari pesantren dan akan berdakwah di kota Mukalla. Habib Abdullah kemudian bertanya, "Apakah dia izin kepadaku?" Semua santri pun diam. Tak ada yang berani menjawab. Habib Abdullah kemudian kembali berkata, "Baiklah kalau begitu. Biarkan Si Fulan pergi, akan tetapi ilmunya tetap di sini." Di sisi lain, tepatnya di kota Mukalla, masyarakat di sana mendengar bahwa salah satu jebolan pesantren Rubat Tarim akan mengisi ceramah di salah satu masjid di sana. Mereka pun berbondong-bondong pergi ke masjid tersebut, termasuk para alumni pesantren Rubat Tarim. Masjid pun penuh oleh jamaah, dan kemudian Si Fulan pun naik ke atas mimbar. Awal-awal mukadimah, semua berjalan lancar. Namun ketika masuk ke materi, Si Fulan ini tiba-tiba terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Semua ilmu dan hafalan yang sebelumnya tersimpan di otaknya mendadak lenyap. Bahkan kitab fikih paling dasar pun tidak ada satu huruf pun yang dia ingat. Apalagi hafalan kitab Tuhfah yang tebalnya berjilid-jilid itu. Si Fulan bingung bukan main. Ia nampak panik sambil melihat jamaah yang keheranan dengan diamnya dia. Si Fulan yang tadi berdiri kemudian terduduk dan menangis menanggung malu. Nah, salah satu jamaah di sana ternyata ada seorang ulama bernama Syekh Habib Sodik Al-Habsi, yang mana ia juga alumni dari pesantren Rubat Tarim. Syekh Habib Sodik berpikir, pasti ada yang tidak beres dengan penceramah tersebut, karena ia tahu bahwa Si Fulan berasal dari pesantren Rubat Tarim. Ia pun menyelidiki dan bertanya kepada santri-santri di sana tentang Si Fulan.
Dan salah satu santri di sana pun lalu menjelaskan bahwa si Fulan ini telah suul adab terhadap Syekh Habib Abdullah. Setelah mendengar informasi tersebut, Syekh Habib Sodi kemudian mendatangi si Fulan. Tujuannya tak lain untuk menasehati si Fulan untuk meminta maaf kepada gurunya. Namun karena kecongkakan, gengsi, dan kesombongan yang sudah menguasai hati si Fulan, ia menolak syarat tersebut. Pasca kejadian hilangnya ilmu di masjid di kota Mukallah, kejadian tragis bertubi-tubi menimpa si Fulan. Mulai dari berpisahnya dia dan anak keluarganya, teman-teman yang menjauhi, serta ekonomi yang semakin lama semakin sulit. Ada kabar yang mengatakan bahwa si Fulan ini hidup sehari-hari dengan menjual arang di kota Mukallah. Ia hidup dalam kesendirian dan meninggal dalam keheningan. Bahkan, saking melaratnya, ia tidak memiliki harta yang cukup untuk hanya sekedar beli kain kafan. Salah satu yang menyumbang kain kafan dan mengurus jenazah si Fulan itu adalah Syekh Sodik Al-Habsyi.